Kalian semua, ayo sini. Dengarkan saya baik-baik. Hari ini saya itu mau bagi-bagi THR nih buat kalian, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo sini ambil. Saya kan ini orang kaya. Saya akan bagikan ini sampai kalian puas. Wah, mantap banget nih Pak Saiful, keren. Gak biasanya loh ada orang dermawan yang bagi-bagi THR di muka umum kayak Bapak. Tapi kalau boleh tahu duitnya dari mana tuh Pak Saiful? Baru kali ini saya lihat Bapak bagi-bagi THR segede ini. Kepo kamu ini. Kalau masalah itu jangan ditanya deh. Pokoknya saya ini orang kaya, orang sukses. Rezeki kan harus dibagi-bagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan? Mantap Pak, saya kagum sama Bapak. Zaman sekarang susah loh ada orang yang kayak Bapak, punya banyak duit tapi nggak pelit, terus dermawan banget, bagi uang kayak begini. Haha, ya dong. Kalau bukan saya yang pamer, siapa lagi coba? Orang kaya harus itu, ya kelihatan kaya ya kan? Tapi Pak, bukannya lebih baik sedekah itu diam-diam aja ya? Nggak baik nggak sih kalau bagi-bagi harta terang-terangan kayak begini? Kesannya kayak orang pamer dan ria gitu, jadinya malah nggak ibadah deh. Itu mah kata orang yang nggak punya duit, Bu. Kalau punya duit ya nggak akan begitu. Masa iya saya itu harus sembunyi-sembunyi bagi THR? Aneh kan kalau kayak gitu? Setuju banget, biar orang pada tahu kalau kita ini orang berkelas. Bagi-bagi THR itu bukan ria, tapi peduli sama orang, kan Pak? Sudahlah, nggak usah dipusingin. Mau, enggak, ribet amat sih. Kalau mau sini, nggak usah banyak cincong. Kalau nggak mau ya udah sana pergi. Pusing amat sih. Iya sih, saya nggak iri Pak. Cuman ingat aja kalau semua ini cuma buat dipuji. Nanti Tuhan yang bakal menilai. Semoga Bapak ikhlas bukan cuma cari perhatian. Pak, kenapa jadi begini sih? Bapak tiap hari bagi-bagi THR sama orang-orang. Tapi lihat deh Pak, duit di berangkas semakin sedikit. Duit di berangkas sudah mau habis. Jangan sampai kita kesulitan karena semua egonya Bapak. Tenang aja Bu, saya itu kan tahu cara mengatur keuangan. Saya ini orang kaya, rezeki nggak bakal habis karena hal kayak gitu kok. Kaya dari mana Pak? Takut kita dia sepi. Aku yang pegang buku pembukanya. Dan aku yang tahu pemasukan kita nggak sebanyak yang Bapak bagi-bagikan. Kamu ini ya, kamu perempuan mana ngerti tentang tindakanku ini. Laki-laki itu harus pede, harus kelihatan kaya biar dihormati orang-orang. Saya nggak peduli dihormati atau enggak Pak. Saya cuma khawatir sama kondisi keuangan kita. Udah, nggak usah khawatir. Kalau duit kita habis ya cari lagi. Lagian orang-orang itu pasti bakal bantu kita kalau kita itu kesulitan nanti. Kamu ini selalu berpikir negatif tahu nggak? Saya bangga kalau suami saya bisa sukses tanpa harus pamer gitu. Ini bukan sedekah Pak, ini cuma cari pujian doang. Sudahlah Bu, kamu itu nggak usah ikut campur. Saya tahu betul apa yang saya lakukan ini. Bu, lo nggak penasaran nggak sih? Pak Saiful itu duitnya dari mana? Setahu gue tokonya itu sepi, tapi tiap tahun dia bagi-bagi THR kayak nggak ada habisnya. Iya sih, gue juga heran. Tapi siapa tahu dia punya usaha lain yang kita nggak tahu. Mungkin dia ada bisnis gede yang cuannya itu gede banget. Bisnis apaan? Setahu gue selain toko itu dia nggak punya usaha lain. Malah katanya dia sering gali lubang tutup lubang buat kelihatan kaya. Maksud lo dia utang? Nggak mungkin lah Bu. Kalau dia punya utang, mana mungkin dia bisa santai kayak gitu. Orang kaya pasti banyak tabungan, bukan banyak hutang. Nah itu masalahnya. Gue curiga dia pura-pura kaya. Jangan-jangan dia berani utang gede cuma buat pamer dan dihormatin orang. Waduh, kalau bener kayak gini sih bahaya. Hidup pakai gengsi mah gak ada habisnya. Tapi kalau dia utang, kok dia masih santai kayak gak ada beban ya? Ya mungkin dia ngerasa masih bisa bayar. Atau dia pikir kalau duitnya udah habis, tinggal minta tolong sama orang-orang yang dulu dia kasih THR. Kalau bener gitu berarti dia lagi main api ya. Kalau utangnya makin numpuk dan gak bisa bayar, bisa habis dia tuh nanti. Makanya kita lihat aja nanti. Kalau duitnya beneran dari utang, cepat atau lambat pasti ketahuan. Tunggu aja sampai semuanya kebongkar. Gue sih cuma berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Kasihan keluarganya kalau kena imbasnya. Nila, kenapa nak?
kok muka kamu sedih gitu? Ada apa? Dari tadi ibu perhatiin kamu diem aja. Cerita nak, siapa tahu ibu bisa bantu. Bu, ini ada surat dari sekolah. SPP ku nunggak 3 bulan. Aku malu bu. Masa bapakku yang habis bagi THR ke orang-orang, tapi nggak bisa bayar SPP anaknya. Astagfirullah. Kok ibu baru tahu nak? Ibu nggak pernah dengar itu. Tagihan-tagihan SPP gini sebelumnya. Sekolah baru ngasih tahu kamu sekarang ya? Enggak bu, aku udah bilang sama bapak dari dulu. Tapi tiap kali aku ngomong, bapak selalu bilang nanti aja, nanti aja. Katanya duit ada, tapi nggak pernah SPP aku dibayarin sama bapak. Ya Allah, ini udah kebangetan. Bagi-bagi THR ke orang-orang lancar, dia bayar sekolah anak malah diabaikan. Ini nggak bisa dibiarkan. Mila, tenang ya nak, ibu bakal ngomong sama bapak. Dia harus sadar, keluarga itu lebih penting dari gengsi. Kalau masih ngeyel, ibu nggak bakal diem aja. Aku malu bu, teman-temanku pada tahu bapak suka bagi uang ke orang. Tapi sekarang malah aku yang dicap anak miskin ya bisa bayar SPP. Aku mohon bu, buat bapak sadar sekarang. Aku nggak mau sampai dikeluarin dari sekolah. Aku pengen terus belajar, pengen sukses. Tapi bukan pamer kayak bapak. Kamu gak usah khawatir nak, ibu bakal usahain apapun itu caranya. Kalau bapak tetap gak peduli, ibu sendiri yang bakal cari duit buat bayar sekolah kamu. Makasih bu, aku cuma pengen bapak sadar. Gengsi itu gak penting, keluarga jauh lebih berharga daripada sekali pencitraan, biar dihormati orang-orang. Pak, aku mau tanya, uang buat bagi-bagi THR kemarin itu dari mana? Aku baru tahu kalau SPP Mila nunggak 3 bulan. Kata bapak semuanya itu aman, tapi kenyataannya apa? Tenang Yati, udah aku atur semuanya kok. Nggak usah panik soal sekolah Mila itu udah aku hitung dan aku tahu dengan sedetail mungkin. Hitungan dari mana pak? Dari mana? Toko kita aja sepi, duit pemasukan aja pas-pasan. Jangan bilang kau minjem duit buat gaya-gayaan. Kalau iya berarti kamu udah nyeret kita ke masalah besar. Ya Allah Yati, aku itu nggak utang, cuma pinjem sebentar buat muter uang. Abis lebaran nanti pasti bisa balik modal lagi. Kamu tenang aja ya, gak usah lebay. Yang penting orang-orang itu ngeliat kita sebagai keluarga yang sukses. Aku gak mau orang kampung itu nganggap kita itu jatuh miskin Yati. Jadi buat kamu gengsi lebih penting daripada pendidikan anak sendiri. Ini udah keterlaluan pak. Aku gak bisa diem kalau kamu terus-terusan begini. Orang-orang itu hormat bukan karena kamu hebat, tapi karena mereka dapat THR dari kamu. Coba kalau kamu bangkrut, gak bakal ada yang peduli sama kamu. Sudahlah Yati, gak usah banyak omong. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Semua bakal baik-baik aja kok. Gak bakal ada apa-apa. Udah sana pergi. Bu Daus, lihat tuh. Itu rentenir bukan sih? Kayaknya dia lagi nyari Pak Saipul deh. Wah, grawat ini. Dugaanku benar berarti kalau Pak Saipul itu bagi-bagi THR dari hasil hutang. Astagfirullah, aku kira dia punya bisnis lain loh. Ternyata malah gali lubang tutup lubang. Kalau udah rentenir yang turun tangan, berarti dia udah kolaps itu. Bener, udah gak bisa bayar hutang. Semoga dia cepet sadar. Kalau enggak, ya kena dampaknya pasti ke keluarganya. Kasian Bu Yati sama Mila. Mereka nggak salah apa-apa, tapi harus tahu akibatnya. Udahlah, kita lihat aja nanti. Mungkin akunnya Pak Saiko sadar kalau harga diri itu nggak bisa dibeli pakai duit. Orang hormat tuh bukan THR, tapi karena kejual rasa tanggung rasa. Bener Bu Mala, kalau dia nggak belajar dari semua ini, siap-siap aja kejatuhannya bakal lebih parah. Aku kasihan sama Bu Yati sama Mila, mereka nggak pantas kena imbas. Pak Saipul, janji tinggal janji. Katanya sebelum lebaran mau dilunasi hutang. Mana buktinya? Jangan coba-coba lari. Kita tahu rumah sama toko bapak ya. Saya mohon Pak, kasih saya waktu lagi ya. Saya lagi usaha dan saya lagi cari cara buat lunasin semua hutang-hutangnya. Saya itu nggak lari kok, sumpah. 3 hari itu cepet banget. Tolong kasih saya itu lebih banyak waktu. Saya beneran mau bayar. Nggak ada niat untuk nipu kalian. Pak, aku udah nggak kuat lagi. Aku capek hidup kayak gini. Aku udah cukup bersabar. Tapi kamu nggak pernah berubah. Aku nggak mau terus-terusan hidup penuh tekanan cuma karena gengsi kamu nggak ada gunanya. Yati, tolong. Yati, tolong. Jangan ninggalin aku. Aku janji bakal cari cara buat beresin semua ini. Aku nggak mau kehilangan kalian cuma gara-gara masalah ini. Bapak pikir kalian bisa terus bertahan cuma modal janji?
Hidup itu bukan cuma soal gengsi, Pak. Aku malu. Aku udah gak bisa lagi sekolah dengan kepala tegak. Kalau kamu masih aja keras kepala, masih mikirin harga diri di depan orang lain daripada keluarga sendiri, aku sama Mila akan pergi. Kita gak bisa hidup sama orang yang gak bisa mikirin realistis. Yati, aku tuh mohon. Aku tahu aku itu salah. Aku butuh kalian. Tolong jangan pergi. Aku bakal lakukan apa aja buat perbaiki semuanya ini. Kalau Bapak beneran mau berubah, buktikan. Dia cuma ngomong doang. Aku udah capek dengerin janji-janji kosong Bapak. Bu Dos, kasian banget ya Bu Yati sama Mila. Mereka jadi korban gara-gara kesalahan Pak Saipul sendiri. Kadang aku Saya gak ngerti mohon. kenapa sih orang bisa segitu keras kepalanya sama ego sendiri. Iya, kalau dari awal dia jujur mungkin gak separah ini. Tapi nasi udah jadi bubur. Sekarang tinggal kita lihat dia bisa bangkit atau makin tenggelam. Ambil aja, aku udah gak peduli lagi. Kalau ini bisa nutup utang, silahkan. Aku rela kehilangan semuanya, asal hidup tenang. Aku capek hidup kayak gini. Tiap hari ketakutan. Kalau keluar rumah rasanya malu. Aku benci hidup kayak gini, Pak. Yati, aku nyesel. Aku sadar sekarang semua ini salahku, tapi semuanya udah terlambat. Aku kehilangan semuanya, Yati. Penyesalan itu sudah datang terakhir, Saipul. Aku harap kau belajar dari sini. Aku udah lelah. Aku dan Mila akan pergi. Jangan, Yati, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kalian. Aku itu gak bisa sendiri. Aku janji aku bakal berubah. Kasihan bapak ini pasti nggak punya tempat tinggal. Semoga bisa buat makan ya Pak. Serius itu Pak Saipul yang dulu selalu tampil wah kok jadi gini? Udah, nggak usah kepo, itu urusan dia. Kita juga dulu nggak dapat THR dari dia, jadi cuekin aja. Nuras, lihat deh. Itu beneran Pak Saipul. Dulu dia yang paling berkuasa di toko. Sekarang makhluk di pinggir jalan kayak gini. Iya Bu, malah kehidupan emang kejam. Dulu dia dihormati karena uang. Sekarang orang-orang bahkan untuk dia pengemis. Pak, nggak ada yang mau ketawain. Kita datang karena kasihan. Juga kami pengen Bapak Saipul sadar. Apa sekarang Bapak ngerti kenapa hidup nggak bisa cuman buat pamer? Bapak yang dulu suka traktir orang biar dihormati, sekarang mana mereka? Pas Bapak jatuh nggak ada satupun yang peduli kan? Tapi hidup nggak bisa diulang Pak. Sekarang yang bisa Bapak lakuin cuma terima kenyataan dan bangkit. Kalau Bapak cuma duduk di sini, penyesalan itu nggak akan bikin hidup Bapak lebih baik. Pak Saipul, hidup itu bukan tentang seberapa banyak Pak Saipul. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak orang yang tepuk tangan buat kita, tapi tentang siapa yang masih di samping kita saat kita jatuh. Bapak gak akan jadi sampah kalau Bapak mau berubah. Tapi kalau Bapak terus terpuruk, ya dong kan. Pak Saipul terisak, hatinya benar-benar remuk. Semua kata-kata Bu Mala dan Bu Dose seperti tamparan keras yang membangunkannya dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Mereka pun berjalan pergi meninggalkan Pak Saipul yang masih terduduk di trotoar. Kini dia benar-benar sendirian, tenggelam dalam penyesalan yang tak bisa mengembalikan apapun.